Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan belajar IPA kelas 9 atau kelas 3 SMP ya untuk semester 1. Jadi di semester 1 ini kita akan belajar tentang 5 bab ya, ada sistem reproduksi pada manusia, ada reproduksi pada tumbuhan dan hewan, ada kependudukan dan lingkungan, partikel penyusun benda mati dan makhluk hidup, kelistrikan dan teknologi listrik di lingkungan. Nah, untuk bab 1 ini kita belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pada manusia ini juga terbagi atas beberapa ya. Nah, baik, untuk kali ini kita akan bahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Kita tidak serta-merta hadir ke dunia ini ya. Ada proses, dan tentu dengan proses itu baru kita bisa hadir. Kita punya ayah, punya ibu gitu kan, mungkin punya kakak atau adik. Semuanya itu ada sistem yang mengaturnya, ada proses yang mengaturnya. Maka bersyukurlah kita ketika Tuhan bisa menghadirkan kita di atas dunia ini, bisa menikmati ya, bisa hidup dan menjalani kehidupan kita. Perlu diketahui di kelas 7 kita pernah belajar tentang sel ya. Nah, sel itu pada awalnya terdiri atas satu sel. Di makhluk hidup itu terdiri atas satu sel. Dari sel, kumpulan sel itu membentuk jaringan, jaringan itu membentuk organ, organ membentuk sistem organ, dan sistem organ membentuk individu atau organisme. Nah, begitu juga pada manusia ya, yang awalnya terdiri atas satu sel, kemudian setelah dewasa menjadi 200 triliun sel. Nah, itu. Jadi di sistem reproduksi pada manusia ini kita juga akan mempelajari bagaimana tentang sel tersebut. Nah, sel tersebut ya mengalami dua pembelahan pada manusia, yaitu ada namanya pembelahan mitosis ya, dan pembelahan meiosis. Nah, pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan yang menghasilkan dua sel anakan. Ya, sel anakan tersebut mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Artinya kedua sel anakan yang mempunyai susunan genetika yang sama, ya, termasuk sama dalam jumlah kromosom induknya. Jadi jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya berpasangan ya, atau 2N. Nah, pembelahan mitosis merupakan proses yang berkesinambungan yang terdiri dari 4 fase pembelahan. Jadi terbagi atas 4, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, untuk mengetahui dari ciri-cirinya ya, kita lihat di gambar di bawah ini. Untuk pada fase pembelahan mitosis, fase profase ya, membran inti itu mulai rusak ya menjadi bagian-bagian kecil ya, dia memutus ya, mengalami fragmen. Kemudian kromosom memadat dan menebal ya, jadi kromosom yang berada di tengah itu yang warna biru itu ya, dia mulai memadat dan menebal. Kemudian masuk kepada tahapan fase yang kedua, yaitu metafase. Pada metafase ini ya, kromosom itu berjejer ya, pada bidang pembelahan. Nah, jadi dia berjejer ciri-cirinya. Dan masuk kepada pembelahan yang ketiga, pada fase yang ketiga, yaitu anafase. Pada anafase ini kromatid
ya saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Nah, jadi dia memisah ya yang warna biru itu. Nah, pada akhir anafase kedua, kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Ya, jadi dia menuju ke kutubnya. Pada fase yang keempat atau telopase, ya, membran inti mulai kembali bergabung. Terus kromosom mulai merenggang, ya, fragmen membran inti. Nah, kemudian membentuk sel baru. Nah, menjadi 2 sel, ya, yang tadinya 1 sel menjadi 2 sel yang sama genetiknya dengan induknya. Nah, itu untuk pembelahan secara mitosis. Sedangkan pembelahan secara meiosis, ya, adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4. Nah, sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Jadi kalau pada mitosis tadi menghasilkan 2 sel anakan yang sama genetiknya, sedangkan pada pembelahan meiosis dia menghasilkan 4 anakan. Namun dia hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Nah, jadi hanya setengahnya saja. Dapat dikatakan bahwa jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut dengan haploid. Oleh karena itu, meiosis disebut sebagai pembelahan reduksi. Nah, bisa kita lihat di sini, ya, pada profase pertama, jadi membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil, ya, dan membentuk gelendong pembelahan, kemudian kromosom memadat dan kromosom homolog berpasangan. Terjadi pindah silang, ya, bisa dilihat di situ. Kemudian pada metafase pertama kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Pada anafase pertama kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Pada telopase yang pertama, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Membran inti mulai terbentuk kembali, ya, sitokinesis menyebabkan terbentuknya 2 sel anakan yang bersifat haploid. Nah, itu. Nah, setelah pada fase yang pertama, dia mengalami fase yang kedua. Profase yang kedua, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil dan terbentuk gelendong pembelahan. Kemudian kromatid mulai bergerak ke bidang pembelahan. Pada metafase kedua, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Pada anafase kedua, kromatid terpisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Dan pada telofase kedua, ya, nukleus terbentuk, kromosom meregang dan sitokinesis terjadi. Nah, inilah, ya, yang terjadi pembelahan sel dan perbedaan antara sel secara mitosis dan pembelahan sel secara meiosis. Secara mitosis itu hanya 1 kali proses, sedangkan pada meiosis terjadi 2 tahap. Demikian untuk tentang pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.